Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali di channelnya Kang Abdur, channel yang akan memberikan kamu hiburan dan edukasi. Malam hari ini tanggal 18 Juni 2020, malam Jumat. Seperti malam-malam biasanya, kali ini kita akan belajar mengenai adzan ya. Buat kamu yang biasa atau sering menjadi muadzim, atau yang sering mengumandangkan adzan baik di musola ataupun di masjid ya, kamu harus tetap semangat karena setiap adzan yang kamu lantunkan insya Allah akan membawa berkah pada kehidupan kamu. Buat kamu yang belum pernah dan masih merasa kurang pede atau masih malu untuk mengumandangkan adzan, seharusnya harus selalu ditingkatkan, harus selalu belajar agar kalian bisa mengumandangkan adzan di masjid ataupun di musola. Karena apa? Mengenai adzan sendiri, banyak hadis yang membahas keutamaan dari seorang muadzin. Di sini saya sudah menemukan sebuah website yaitu dari nu.org.id. Ya, di antara hadis yang menyebutkan keutamaan bagi seorang muadzin yaitu yang pertama ini ya. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan, jika semua orang yang mengetahui besarnya pahala mengumandangkan adzan, niscaya mereka akan berebut agar dapat jatah mengumandangkan adzan meskipun dengan berbagai cara. Seperti itu ya. Jadi betapa besarnya pahala yang diberikan oleh seorang muadzin, sehingga jikalau orang-orang itu mengetahui pahalanya, maka mereka akan berlomba-lomba agar mereka selalu dapat mengumandangkan adzan. Jadi begitu ya. Jadi buat kamu yang sekarang sudah terbiasa mengumandangkan adzan, sungguh suatu kenikmatan yang tiada tara. Nah, buat kamu yang belum bisa ataupun tidak tahu saya harus mengumandangkan adzan dengan lagu seperti apa, caranya bagaimana. Nah, kali ini kita akan belajar ya, belajar mengenai adzan. Di sini kita akan membahasnya, belajar adzan dengan hijaz ya, yaitu dengan suara rendah dan nafas yang pendek. Jadi nanti saya akan memberikan tutorial buat kamu biar kamu bisa belajar, agar kamu semangat dalam mengumandangkan adzan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan mengumandangkan adzan terlebih dahulu supaya nanti kamu bisa menirukannya. Oke. Di sini saya sudah membuatkan lafal, terus sudah saya kasih kode-kode atau petunjuk naik turunnya dan cengkoknya nada untuk mengumandangkan adzan. Sebenarnya dalam pengumandangkan adzan itu selera gitu ya. Tidak ada patokan harus nadanya seperti ini, harus nada ini gitu. Nah, untuk bagi kamu yang nafasnya pendek gitu ya, mungkin nada ini bisa kamu pakai gitu. Oke, langsung saja saya coba dan nanti bisa ditirukan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, tadi adalah contoh adzan menggunakan suara rendah dan nafas pendek. Buat kamu yang lagi belajar ataupun awal-awal, mungkin lagu tadi bisa dicoba dan ditirukan. Tidak perlu memerlukan suara yang tinggi dan juga nafas yang panjang, tapi kamu bisa mengumandangkannya dengan merdu. Oke, kita belajar dari awal lagi ya. Di sini ada tanda-tanda. Ini yang arah bawah ini artinya nada kalian mulai turun. Kemudian yang naik ke atas ini nadanya berarti naik. Kemudian kalau ada tanda seperti ini itu adalah cengkok. Jadi cengkoknya itu kalian terserah mau cengkok seperti apa, tidak ada patokannya gitu ya. Kemudian ini ke bawah lagi ya, seperti itu. Terus kalau ada tanda panah ke samping seperti ini itu artinya datar gitu. Istilahnya kalau ke bawah ini kan titik atau koma, tapi kalau ini itu meneruskan kayak gitu ya. Jadi nadanya itu seperti diteruskan gitu antara lafadz yang sini dengan yang sini gitu. Oke, kita ulangi lagi biar kalian paham gitu ya. Oke, nadanya yang awal adalah turun. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, di sini adalah nadanya turun. Kemudian nada yang sini lagi dimulai dengan nada turun atau rendah lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jadi kalimat kedua di sini turun, namun istilahnya kalau sebuah kalimat itu kalimatnya titik. Kalau di sini tadi turun tapi kalimatnya koma gitu ya. Jadi ada terusannya. Kalau titik kan sudah berhenti satu kalimat gitu.
Kalau di sini tadi hu akbar itu koma, hu akbar. Nah, kalau di sini hu akbar, ya jadi turun dan titik gitu ya. Kemudian lanjut lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, yang di sini adalah naik gitu ya. Kemudian dilanjut lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, di sini nadanya turun. Jadi setelah Allahu Akbar tadi, lafadz Allahu Akbar, ya, lafadz yang pertama, untuk yang kedua dan seterusnya itu koma, dalam artian ini lafadz koma ya, atau nadanya itu nada koma, bukan nada titik, itu nadanya tinggi ke atas gitu ya, sehingga kalian bisa masuk lagi di lafadz yang berikutnya, yaitu menggunakan nada atau menyambung nada yang tinggi sebelumnya itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, di sini nadanya tinggi lagi ya. Dilanjut dengan nada sambungan namun lebih rendah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi di sini kalian bisa gunakan cengkok ataupun nada ya, istilahnya cengkoknya itu terserah kalian. Tidak ada panduan khusus cengkoknya itu harus seperti ini ataupun seperti ini gitu. Jadi disesuaikan saja gitu, mengalir apa adanya gitu ya. Oke, dilanjut lafadz berikutnya, mulai nada rendah dulu ya. Hayya 'alas shalah. Ya, jadi hayya 'alas shalah itu diakhiri dengan nada naik. Nah, baru disambung, kemudian di sini lafadznya atau nadanya itu naik lagi gitu. Hayya 'alas shalah. Ya, jadi di sini nadanya turun gitu ya. Oke, dilanjut lagi, nada berikutnya dimulai dengan nada rendah. Hayya 'alal falah. Ya, ini tekniknya sama dengan yang hayya 'alas shalah. Dia koma, tanda nada komanya itu ke atas, kemudian dilanjut lagi dengan sambungan nada yang dari atas juga atau ke atas gitu. Hayya 'alas shalah. Oh, sorry. Hayya 'alal falah ya. Hayya 'alal falah. Ya, jadi hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah itu nadanya sama gitu ya. Ya, kalian boleh improvisasi dengan nada kalian ataupun dengan cengkok kalian gitu. Oke, dilanjut yang berikutnya, yaitu lafadz yang terakhir dengan nada yang rendah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di sini nadanya adalah koma dan arahnya adalah ke samping, itu berarti nadanya
istilahnya koma yang diteruskan itu. Kemudian dilanjut dengan nada yang naik. La ilaha illallah. Oke, tadi sudah kita bahas. Mungkin nada-nada seperti itu bisa kalian coba dengan suara rendah dan dengan nafas yang pendek, namun bisa menghasilkan nada adzan ataupun mengumandangkan adzan dengan merdu gitu. Oke, cukup di sini dulu. Semoga belajar kali ini diberkahi sama Allah, kemudian dapat bermanfaat buat kamu semuanya. Oke, bila ada salah-salah lafadz makhraj yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada istilahnya nada yang kurang pas, kemudian suara yang mungkin yang kurang enak didengar, ya jadi itu mungkin karena saya kan istilahnya bukan seorang yang kiroah gitu, bukan istilahnya apa ya, jadi belum bisa seperti orang-orang yang suaranya merdu gitu ya. Tapi semampu saya, suara seperti apa yang saya miliki, tetap semangat untuk mengumandangkan adzan gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Buat kamu, semoga semangat selalu untuk mengumandangkan adzan. Buat kamu yang belum, semoga kamu juga bisa menyusul semangatnya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.